Saya punya pengalaman sih yang apa ya. Saya ngomong di satu tempat ya, Indah, langsung di stop. Kak Enal, ya, Bu Enal, jangan bicara soal kekerasan seksual, gitu kan? Itu hal yang tabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Indah Rasikasari dalam podcast PTM. Sudah subscribe? Silahkan subscribe dulu untuk tetap update informasi-informasi hangat pastinya dari kami. Tekan tombol lonceng yang pastinya tetap selalu update. Dan ini di edisi Senin 8 Maret 2021, tepatnya di episode ke-19 di tahun kedua. Podcast PTM juga hari ini hari spesial memperingati Hari Perempuan Internasional. Kita sudah bersama Komisioner KKR Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, yaitu Ketua Pokja Bidang Perempuan. Apa saja nanti kita akan cerita-cerita mengenai tema kita hari ini, pemenuhan hak perempuan korban dugaan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Mungkin bagi Anda sudah ada yang tahu KKR, mungkin ada juga yang belum tahu. Apa saja temuan KKR terkait dengan pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan di Aceh. Langsung saja kita sapa Ibu Ainal Mardiah, STP. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ainal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat lahir batin. Sehat lahir batin, amin. Hari Perempuan Internasional Ibu. Iya. Selamat kita semua Hari Perempuan Internasional. Iya. Ibu selaku Komisioner KKR Aceh. Mungkin ada yang belum tahu Ibu. Kita bicara sedikit tentang KKR Aceh, silahkan. Oke, baik. Ini sebenarnya hal yang sangat penting ya untuk saya sampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Apa sih KKR Aceh, kan begitu. Saya melihatnya kalau kita bicara soal korban pelanggaran HAM, semua tahu kan begitu ya, tapi apa sih itu lembaga KKR Aceh ya. Mari kita kembali dulu memutar pada 15 tahun yang lalu Saat konflik. ya. Jadi itu tepatnya di 15 Agustus 2005 ya. Itu penandatanganan MOU, nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi salah satu poin di dalam MOU itu adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM ini melalui KKR Aceh. Jadi itu di sana dia asal-muasalnya KKR Aceh, lahir KKR, dari MOU itu, kesepakatan bersama MOU. Jadi untuk penyelesaian selain dengan metode pengadilan ya. Jadi satu lagi itu metode non yudisial ini adalah KKR Aceh. Dan kemudian pada tahun 2006 itu kan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 ya, tentang pemerintahan Aceh. Jadi di sanalah diatur tentang KKR Aceh. Memang ada polemik sih dengan KKR nasional tadi. Nanti kita singgung ke sana. Ini kita cerita tentang KKR Aceh dulu ya. Jadi di sanalah yang diperintahkan untuk membentuk KKR Aceh. Meskipun ada juga disebutkan bahwa KKR Aceh itu adalah tidak terpisah dengan KKR nasional, ya kan? Sementara KKR nasional di tahun 2007 ya, itu 2006 kan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tadi. Kan nggak tahu ini di dalam undang-undang ini bahwa 2007 undang-undang tentang KKR nasional ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya jadi kan udah nggak ada lagi nih induknya, udah nggak ada lagi KKR nasional gitu kan. Sedangkan di undang-undang itu disebutkan juga bahagian dari KKR nasional. Itu ada salah satu. Tapi ada pasal lagi yang menyatakan KKR Aceh ini untuk dibentuk, sehingga panjang itu prosesnya. Kemudian dengan dukungan semua dari gerakan-gerakan sipil semua ya, juga masyarakat korban konfliknya itu, sehingga pada proses pembentukan KKR Aceh itu terbentuklah Kanun Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh.
Itu di tahun 2013 ya. 2013 di sana mengatur tupoksi KKR Aceh, bagaimana proses perekrutannya, semua diatur di sana, apa tugas-tugas kewenangan KKR Aceh. Yang itu masuk dalam 3 tugas besar. Jadi KKR Aceh yang pertama pengungkapan kebenaran. Ya, pengungkapan kebenaran itu dengan cara pengambilan pernyataan yang sekarang sudah kami lakukan, ya kan. Kemudian juga yang kedua pengumpulan data dan informasi, dokumen semua kita kumpulkan gitu dari yang telah pengungkapan itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara sebelumnya gitu kan. Meskipun bukan KKR ada juga tim pencari fakta dulu ya kan. Ada kemudian juga TPGF itu dan banyak kemudian juga lembaga-lembaga gerakan-gerakan sipil kan juga banyak melakukan itu, Kontras, koalisi NGO HAM kan itu dihimpun oleh KKR. Kita mengumpulkan semua, bahkan kita juga meminta informasi dan dokumen itu ke seluruh institusi pemerintah dan non pemerintah, ke universitas kita kirim semua karena kan banyak juga di kampus-kampus tuh jurnal ya kan. Baik. Tesis skripsi kan. Itu yang pertama. Dua lainnya Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang satu lagi itu pengambilan pernyataan ya, yang kedua pengumpulan data dan informasi, yang satu lagi itu investigasi. Investigasi artinya kita punya data awal, kita dalami lagi. Itu pengungkapan kebenaran. Kemudian hasil semua ini itu kita ajukan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi KKR Aceh ini sifatnya bekerja itu menyampaikan rekomendasi. Jadi rekomendasi kepada pemerintah pusat Aceh dan juga pemerintah daerah. Jadi kita menyampaikan rekomendasi. Kemudian ada satu lagi itu yang menjadi tugas KKR Aceh, memfasilitasi rekonsiliasi. Ya ini tentu harus ada kedua belah pihak yang bersedia ya kan, yang bersedia untuk direkonsiliasi. Poin ini apa Bu contoh yang sudah dilakukan? Yang sudah kami lakukan hari ini kalau secara langsung pada proses pemaafan itu belum sih ya. Misalnya kedua belah pelaku itu ini belum, tapi kita melakukan upaya-upaya itu dengan pelibatan ulama gitu ya kan, tokoh adat gitu, itu sudah kita lakukan dengan kerjasama dengan tokoh-tokoh adat ini. Bahkan untuk pelibatan ulama, kita kan akan mendengar juga seperti apa pendapat ulama, fatwa ulama tentang pemaafan ini ya kan. Jadi kan ada itu, kita nggak boleh saling mendendam atau apa gitu kan. Jadi itu kita sudah melakukan pertemuan ulama seluruh Aceh itu dalam mubahasah. Satu yang sudah kita lakukan itu di Biren kemarin untuk rekonsiliasi, artinya sudah ada poin-poin yang disampaikan oleh seluruh ulama terkait bagaimana proses rekonsiliasi dan pemaafan. Apa hasilnya Bu? Hasilnya ya salah satu poinnya juga tanggung jawab pemerintah di situ, kemudian juga ada yang namanya kita saling memaafkan begitu kan, tapi tetap itu tidak boleh ini dari ini pemerintah, tanggung jawab negara. Baik, Ibu, sedikit kita kembali ke masa konflik, sedikit kita kembali membuka luka lama. Ya. Seperti apa kemudian sampai akhirnya KKR turun tangan, seberapa besar kemudian efek korban pelanggaran HAM ini khusus kepada perempuan, Ibu? Oke. Tentu kita melihat bahwa konflik ya, apalagi konflik bersenjata yang cukup lama di Aceh ya, 32 tahun. Bahkan kalau kita lihat di daerah lain hanya 5 tahun atau apa, itu imbasnya sangat besar. Apalagi 32 tahun ya kan. Tentu sangat ini kepada perempuan, karena apa saya katakan, pada masa konflik ini yang pertama ada pengalihan atau apa ya, dengan sendirinya ini perempuan menjadi ada di depan. Jadi beban tanggung jawabnya itu ada kepada perempuan. Karena apa? Pada masa konflik ini laki-laki itu kan, ini yang laki-laki ini kan nggak berani tinggal di kampung ya. Yang satu hal, kemudian ada yang suaminya diculik ya kan. Kemudian saya nggak katakan suami, keluarganya ya kan,
anggota keluarganya, suami, abang, ayah, kan begitu. Sehingga siapa yang menjadi ini? Perempuan, ya kan? Kemudian juga perempuan ini menjadi sasaran. Ya, ini yang banyak kami temukan, kami dapatkan dari apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang sudah kami ambil pernyataannya ini. Ya, mereka karena diduga suaminya masuk ke dalam gerakan tadi, kemudian juga abangnya misalnya, atau ini, jadi sehingga perempuan ini menjadi sasaran. Jadi yang disasar oleh pihak tersebut ini ya si perempuan. Karena apa? Perempuan ini kan anak, istri ini kan menjadi harkat ya, martabat ya kan. Jadi kalau dengan istrinya yang disasar, anaknya ini dia pasti akan datang, ya kan? Yang dicari ini pasti akan turun, ya kan? Orang kan tidak mau ini istrinya dia nggak mau kan anaknya, ya kan? Ini saya nggak berani ambil kesimpulan ya, nanti dipikir saya. Tapi saya melihat macam satu strategi yang dibuat ya, maksudnya karena sebagai penundukan lawan ya bahasanya, untuk menundukkan lawan, jadi sehingga yang menjadi sasarannya itu ya anggota keluarga yang perempuan. Penundukan lawan dengan perempuan. Iya, itu yang kita melihatnya seperti itu. Karena dan satu hal juga itu terjadi perubahan pola, jadi perempuan yang berada di depan dalam proses-proses apa saya katakan mediasi atau apa gitu kan. Misalnya ada ayahnya apa itu yang berani yang untuk ke sana itu anak perempuan gitu, untuk mengapa, karena kok anak laki-laki yang datang ke sana itu pasti akan saya sendiri saya punya pengalaman pribadi gitu, abang saya gitu, pengalaman pribadi konflik. Iya, abang saya juga termasuk itu saya juga di depan. Karena kalau ayah, apalagi waktu itu ayah saya itu salah satu aparatur Gampong gitu kan, wah itu tidak. Jadi saya yang di depan tuh, meskipun tapi ini, dan saya pikir itu bukan apa yang terjadi dengan diri saya itu ratusan yang terjadi dengan perempuan lain. Jadi mereka di depan. Yang terjadi dengan perempuan lain di seluruh Aceh. Mereka di depan, mereka tulang punggung. Apa kemudian yang ditemukan lagi, Bu, temuan dari KKR Aceh pada saat itu? Saat konflik yang pertama mereka berada di depan, artinya kembali lagi saya sampaikan tadi bahwa ini kan dilakukan oleh lawan, itu kan satu strategi ya, kemudian apa yang terjadi, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan ya, dan kekerasan seksual gitu. Jadi ini yang banyak terjadi gitu, karena ya kembali lagi kepada tadi bahwa perempuan ini kan dijadikan sebagai tameng ya, sebagai bahasanya kayak di film itu sandera lah gitu kan. Karena ada satu yang sudah kita ambil pernyataan di satu desa ya di daerah Tangsi. Yaitu kurang lebih ada 20 orang ibu-ibu ini. Jadi mereka ini harus melapor ke pos. Setiap ada yang 1 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Pada saat itu? Pada saat konflik. Karena kan suaminya nggak ada nih. Jadi mereka yang dijadikan jaminannya gitu, melapor. Jadi pada saat mereka melapor ke ini temuan kita ya, pada saat mereka melapor ke pos itu, ya macam-macam lah itu, ada yang disuruh membersihkan pos, disuruh apa gitu kan. Jadi ini yang banyak kita temukan sehingga terjadi kekerasan terhadap perempuan. Perlakuan tidak pantas yang mereka terima gitu. Bu Ainal, dari sekian banyak rekomendasi, Bu, apa kemudian kebijakan dari pemerintah seperti tadi untuk memenuhi kebutuhan HAM, pastinya kebutuhan hak-hak perempuan dari korban konflik? Apa kemudian kebijakan pemerintah khususnya dari Aceh dan kemudian sampai ke nasional? Bicara soal kebijakan itu, kalau saya kembali pada komitmen pemerintah itu sendiri kan, political will-nya gitu kan. Tapi dengan dibentuknya KKR Aceh, ya kita juga harus mengapresiasi itu satu komitmen pemerintah ya kan, khususnya pemerintah Aceh. Komitmen yang
Iya, Jempol ya, Bu? jempol. Terlepas nanti ini ya, karena kan hanya satu selesai dulu KKR dibentuk, ya kan? Oke. Gimana political will-nya, Ibu? Sudah ada KKR kan Sudah gitu. ada KKR, tapi ini ya, artinya saya akan sedikit bercerita. KKR kami kan sudah merekomendasikan, mendesak ya, korban pelanggaran HAM itu 242. 242 orang mendesak, artinya dari itu perempuan. Laki-laki dan perempuan, ada 103 orang perempuan. 103 orang 100 orang dari 242 itu. 103 orang perempuan dan ada 18 orang itu yang korban kekerasan seksual. 18 orang. Korban kekerasan seksual. 18 orang sudah kita rekomendasi ke pemerintah dan sudah direspon, sudah ditindaklanjut dengan SK Gubernur. Kalau nggak salah saya nomor 330. Nanti saya inikan lagi itu di Juli 2020. Jadi sudah keluar surat keputusan Gubernur. Kemudian kembali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa KKR ini kan kita merekomendasi, ya kan, pelaksana rekomendasi ini itu langsung disebutkan dalam kanun BRA, itu salah satu tugas BRA menjalankan rekomendasi KKR Aceh yang mendesak dan juga komprehensif gitu. Tetapi hari ini setelah SK itu ditandatangan kemudian diberikan ke BRA, KKR mendapat salinannya. Ini kan apa namanya, saya nggak katakan badan ini tidak melakukan itu, tapi mekanismenya yang belum ada. Ini udah ada SK Gub nih, SK Gubernur udah ada. Ini mau seperti apa gitu? Sehingga yang saya sampaikan tadi, kebijakan komitmen pemerintah sudah membentuk KKR Aceh. Sudah jadi ini 245 ada SK Gub, implementasinya yang belum bisa gitu. Artinya 242 orang yang sudah dilaporkan oleh KKR tadi belum dapat apapun? Sampai hari ini belum. Jadi sedang tapi kita KKR Aceh kami terus mengawal gitu kan. Sebenarnya kok pada inti itu sudah kita rekomendasi selesai kan gitu, tapi kita tanggung jawab kita nggak seperti itu ya kan, kita bekerja punya beban moral. Kalau saya pribadi gitu, saya punya beban moral, makanya kadang-kadang kalau orang tanya Bu Ena lanjut ke periode selanjutnya, jangan pikirkan itu dulu. Iya betul Mbak Indah, jadi buat saya itu saya punya beban moral hari tapi ini. Tapi niat lanjut ya Bu? Nggak tahu nanti. Jadi sekarang ya ceritanya 245 itu sudah ada di BRA, ya sudah ada di meja BRA, di sekretariat dan badannya. Yang seyogianya sebenarnya sudah masuk dalam anggaran 2021, tetapi kita masih mencari mekanismenya seperti apa. Bukan nggak ditindaklanjut. Jadi ini juga yang perlu diketahui oleh korban juga ya. Kita nggak diam dengan 245 ini terus ini, tapi sekarang kita sedang mencari mekanismenya seperti apa. Ada ada KKR, BRA, Badan Reintegrasi Aceh. Pemerintah Aceh. Apakah birokrasinya berbelit, Ibu? Ini panjang sekali. Itu gimana ini? Itu artinya hari ini yang sudah ada aturannya. KKR Aceh merekomendasikan ke pemerintah Aceh, dalam hal ini gubernur ya kan, gubernur dan DPRA ya kan. Kemudian gubernur mengeluarkan seperti saya sampaikan tadi ada SK Gub ya kan, atau nanti kalau komprehensif apalah namanya, Pergub lah atau apapulah gitu. namanya. Apapulah namanya itu. Intinya satu aturan ya. Turunan dari political will tadi, komitmen tadi ya. Kemudian disampaikan ke BRA karena memang BRA pelaksananya. Jadi inilah yang agak sedikit segitiga gitu ya. Segi empat udah nih kayaknya gitu kan. Udah segitiga, segi empat, banyak seginya. Banyak seginya. Ini yang sekarang tapi kemarin kita sudah duduk lagi BRA, KKR, kita sedang berupaya untuk mekanisme ini. Karena memang yang 245 ini agak inilah, karena kan kita merekomendasi 5 layanan di situ kan, psikologis, medis, kemudian juga tunjangan hidup bagi yang lansia yang memang sudah tidak sanggup bekerja lagi ya kan, kemudian ada modal usaha, kemudian ada layanan admin duk.
Masih banyak juga yang belum memiliki nik ya. Bahkan nanti yang layanan lain, akte nikah kan itu akan banyak ininya ya. Kemudian sampai nanti akte kelahiran bagi anak-anak korban konflik gitu kan. Kita dengarnya semangat sekali nih Bu. Pasti 245 ini juga menunggu Iya pasti. 5 layanan tadi. Tapi gimana kalau strateginya? Supaya mereka nggak cuma dengar, bahkan tadi kalau kita cerita, bahkan ada yang minta bantuan ke KKR. Itu makanya yang di sini perlu saya sampaikan bahwa 242 ini sangat ditunggu-tunggu. Saya katakan terus terang, karena kan SK Gub ini dan itu kan sudah kita sampaikan gitu kan, dan sudah tahulah masyarakat apa itu sudah tahu. Hari ini memang cukup banyak pertanyaan itu ke KKR. Iya betul, tapi saya katakan nggak salah juga mereka bertanya kepada kami kan. Karena KKR yang menemui mereka ya Bu? Karena kami yang menemui mereka. Betul, jadi nggak salah meskipun kita sudah menjelaskan bahwa ini kita akan merekomendasikan ke ke pemerintah melalui BRA tadi atau apa. Tapi sekali lagi kami katakan kami di KKR tetap mengawal itu, tetap mengupayakan itu. Paling tidak 245 ini bisa masuk dalam skema perubahan di anggaran 2021. Kita upayakan itu, kita dorong terus gitu. Targetnya selesai di periodenya Bu Ena Mardiah dan kawan-kawan? Kalau kita berharap 245 ini jangan melompat di 2022 lah. Jadi ini sebagai wujud gitu kan, wujud kerja kami gitu kan. Karena kadang-kadang kan kalau nggak ada barang jadinya, nggak ada hasil, kita ngomong apapun kan orang akan bilang alahnya thu menteng yang raya atau angin mendung kan gitu. Orang Aceh ya nak cik thu menteng atau tak. Pulang Kalimang Thun kan nak kait debi bahasa Aceh kan. Jadi apalagi dah 5 tahun sehingga itu banyak alahnya cik aju-aju kan hana hasil. Memang di yang 242 ini kami akan berupaya di meskipun sebenarnya itu bukan bukan tupoksi KKR lagi dalam hal ini ya, tapi ya sebagai beban moral tadi saya katakan ya apa salahnya kami dah harus, memang bukan apa salah, memang harus kami mendorong itu terus gitu. Sekarang di di periode terakhir ini kami juga sedang menyusun laporan akhir, kemudian juga rekomendasi komprehensif tadi. Jadi ada 5.164 ya pernyataan korban ya. Itu pernyataan ya, itu korbannya bisa lebih karena satu orang pemberi pernyataan itu dia bisa menyampaikan untuk 2 orang korban. Kan ada misalnya seorang istri atau seorang ibu gitu, perempuan lah bisa katakan, seorang perempuan itu dia akan menyampaikan pernyataannya itu dia menjadi saksi untuk suami, anaknya. Bayangkan indah. Apa cerita kepedihan yang paling Ibu pernah dengar dari korban-korban itu Ibu? Satu, ini saya kok bicara itu. Satu yang pertama itu untuk kasus orang hilang. Penantian dia itu. Siapa Ibu yang hilang? Suaminya hilang. Itu penantiannya jadi kok kita dengar itu bukan bukan kejadian hilangnya. Kok kejadian hilangnya enggak lama. Suami saya keluar dari rumah mau bekerja misalnya sebagai jualan ikan atau apa, enggak pulang-pulang. Tapi yang paling sedih itu penantian ini. Dia mencari suaminya kemana-mana ya kan, sampai tidak ada pengakuan buat dia, buat anak. Ada anaknya? Ada anak. Maksudnya kalau yang menyokong mepat jerat kan kamu peju kan gitu, sudah tahu di mana kuburnya, jadi yatim kan gitu. Janda ini dengan status yang tidak jelas, dengan penantian itu sangat panjang. Karena kita di KKR Aceh pernah membuat satu event ya, dengar kesaksian korban yang untuk penghilangan orang ini. Itu satu yang jadi si ibu ini, si istri ini, dia waktu saat peristiwa dia biasa-biasa saja menceritakan. Tetapi begitu dia cerita bagaimana dia mencari suaminya, bagaimana dia mencari anaknya, bagaimana dia membesarkan anak-anaknya, di sinilah yang memang sangat-sangat menyentuh sekali yang kita rasakan, sedih sekali. Sehingga artinya kalau memang kita tahu saja di mana kuburnya ya kan, di mana itu sudah senang, tapi penantian yang sampai hari ini masih ditunggu.
Itu satu yang ini indah bagi. Yang kedua yang sangat sangat ini buat saya, bagi perempuan korban yang mengalami kekerasan tadi, seksual ya, itu kita tahu bahwa ini terjadi buat mereka ini kan karena dia mempertahankan keluarganya, ya kan? Karena dia dijadikan sebagai, tadi kita sampaikan, artinya si korban, si perempuan ini sebenarnya bukan pihak yang bersalah, ya kan? Dia korban, tapi hari ini pandangan orang terhadap dia seolah-olah dia ini bersalah, seolah-olah dia stigma ini, yang itu apa namanya, dan ada cibiran-cibiran dari orang jadi sehingga mangat dah begitu, terus sekarang dapat bantuan misalnya gitu. Jadi padahal mereka ini kan bukan apa namanya saya katakan, bukan pihak yang bersalah kan gitu. Mereka ini korban. Tapi ini yang belum bersih di pikiran kita. Karena apa? Yang dilihatnya itu, yang dipikir itu kekerasan seksual itu. Jika kait perkosa, benar. Jika ini, tapi nggak melihat ini kenapa terjadi. Ini masih apa? Tapi alhamdulillah saya sudah sering berkomunikasi, berdiskusi dengan akademisi, dengan ulama gitu. Indah, saya lihat ini cukup banyak dukungan sudah. Artinya inilah yang buat saya satu hal juga yang perlu saya perjuangkan di sini, bahwasanya pemulihan buat mereka itu bukan dari mereka. Kalau mereka sendiri sudah, tapi kita semua yang memberi support untuk mereka. Kita kita pulihkan, kita bisa inikan mereka. Tapi kalau lingkungan, ya kan, keluarga masih masih berpikiran seperti tadi, masih ada stigma itu, ya sama saja. Tapi yang saya pikir inilah harus semua semua elemen, semua unsur begitu. Saya punya pengalaman sih yang saya ngomong di satu tempat ya, Indah, langsung di stop. Kak Enal, ya, Bu Enal, jangan bicara soal kekerasan seksual, gitu kan? Itu hal yang tabu. Simpan. Jadi tidak bisa ini. Karena apa? Pemikirannya itu, makanya saya, loh, gimana mikirnya gitu kan? Kalau ini kita simpan, kan kita bicarakan itu kan bukan tujuan untuk untuk ini korban, tapi untuk menyelesaikan loh. Jadi kalau kita tutup, kita diam, tapi di hati semua orang, alah, nyan korban, kan itu saya ingin, tapi nggak semudah ya, Indah ya, nggak semudah itu, apalagi dengan berbagai faktor kita ini. Tapi kok saya melihat bahwa kearifan lokal kita, adat dan agama itu sebenarnya justru itu menjadi, bukan, karena banyak orang mengatakan bahwa kearifan lokal ini yang membuat sulit. Oke. Tapi justru itu yang membuka ya, Bu? Tapi buat saya justru itu yang membuka gitu. Agama kan dalam Islam nggak ada menginikan korban kekerasan seksual. Saya kenapa? Saya sudah sering dengan Tengku saya diskusi, makin kok saya lihat nih Tengku itu yang saya tanya begitu. Jadi kata orang, Bu Enal, Mbak Tengku yang tanya kan, justru ini yang perlu kita sampaikan begitu. Ini yang saya melihat semua nggak seperti yang kita bayangkan saat ini. Mudah-mudahan ada di kami itu 107 sudah data korban KS, sedikit tidak ini menjadi pencerahan ya, terang buat kita semua. Bu Enal Madia, terima kasih banyak Ibu, kita sudah harus selesai. Oh ya. Pastinya 242 orang itu menanti hasil dari kerja KKR, BRA, pemerintah Aceh atau apapun itu namanya, dan kita selalu mendukung, semua kita mendukung. Apalagi tadi dengan Ibu ceritakan kondisi kepedihan mereka yang mereka alami, kehilangan orang-orang tersayang, suami dan sebagainya. Ibu Enal, terakhir Ibu, catatan KKR dan kesimpulan, harapan Ibu juga. Oke, kesimpulan saya gini, satu hal yang saya ingin katakan, bahwa pemenuhan hak perempuan ya, khususnya korban pelanggaran HAM ini, itu harus didukung oleh semuanya.
kembali saya ingin katakan. Jadi ini tidak menjadi wah kalau soal perempuan ini menjadi tupoksinya misalnya di pemerintahan Aceh DP 3A kan gitu. Atau di ini enggak, kalau itu belum ada satu ini saya pikir akan tidak tercapai. Walaupun kita bicarakan itu basa-basi saja. Capek itu aktivis perempuan dari kapan itu bersuara, dari zaman setelah ini sampai hari ini, iya kan? Karena apa? Kembali lagi tadi, komitmen tadi tidak ada di semua saya nggak kok buat saya soal jumlah perempuan di pemerintahan misalnya di lembaga pengambil keputusan itu lebih banyak atau apa, kok saya nggak terlalu ini. Banyak pun kalau dia tidak berpihak, kok dia ini sama aja. Hari ini kita ngomong di DPR apa kurangnya perempuan? Sudah 11 orang, kok buat saya itu banyak. Tapi ya tapi mereka sedang ini sih belum apa, makanya itu satu hal sih faktor yang yang menyebabkan hari ini kenapa pemenuhan hak perempuan tidak berjalan semestinya. Salah satu memang pada lembaga-lembaga pengambil keputusan itu masih minim perempuan, ya kan? Juga pada proses-proses legal perdamaian, perundingan juga minim perempuan. Itu satu persoalan, satu hal. Tapi tidak sepenuhnya. Walaupun minim perempuan, kalau memang ini satu ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi kembali lagi komitmen pemerintah. Jadi harapan saya kalau buat saya hari ini, saya nggak tahu apakah KKR mau direkrut kembali atau enggak, tapi harapan saya 242 tadi yang sudah kami rekomendasi mendesak itu ditunggu oleh semuanya. Ada 5.164 nanti yang akan kami rekomendasikan komprehensif, ini yang ditindaklanjut. Inilah yang menjadi di sini nanti baru orang berpikir oh ini hasil kerja KKR. Monyohan tetap kembali lagi seperti tadi. Kita mau bicara pengungkapan kebenaran, kita mau bicara apapun ya. Tapi sekali lagi memang dengan metode KKR ini kita membutuhkan waktu yang lebih tapi sekali lagi bahwa karena kan kita proses pengungkapan kebenaran ini ambil pernyataan semua kan 5 tahun untuk periode ini aja kami baru mampu mengambil pernyataan 5.100 sedangkan korban cukup banyak ya kan. Tapi istilahnya apa yang ingin saya sampaikan bahwa meskipun metodenya sedikit lambat, tapi ini tepat sasaran, ya kan? Kita menghindari juga mekanisme-mekanisme yang sudah dilakukan pada masa lalu. Meskipun saya nggak katakan salah, ya kan? Tapi kurang tepat. Sebenarnya cukup banyak sudah bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus akui itu. Tapi karena nggak tepat sasaran, tidak melalui proses pengungkapan kebenaran seperti ini, sehingga saya pikir ada 600 sekian miliar gitu kan, cukup fantastis sebenarnya jumlahnya itu. Tapi kalau kita lihat hari ini nggak berbekas gitu, nggak ada ini. Ini yang harapan saya bahwasanya ini memang mekanisme KKR memang butuh tantangan, memang kami ditantang, tapi mudah-mudahan ke depan respon dari pemerintah dengan dari hasil pengambilan pernyataan kami ini yang memang sudah ini butuh beasiswa tepat sasaran. Karena apa? Kami melakukannya itu bertemu langsung dengan menjamin ini tepat sasaran ya Bu ya. Insya Allah kita tepat sasaran karena memang kita mendengar apa yang disampaikan oleh korban. Dan hasilnya juga pasti ditunggu. Iya. Ditunggu oleh korban. Jadi itu harapan saya. Kemudian ya dukungan dari semua pihak kepada KKR Aceh. Karena kalau kami kami kan hanya 3 tugas kami tadi kan, merekomendasi, jadi pelaksanaan itu bukan di KKR. Jadi semua itu kembali lagi kepada ke komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi KKR. Kita harap nggak cuma rekomendasi ya Bu ya, tapi tetap tadi hasilnya. Ya? Dan komitmen penting ya, karena sampaikan. Oke, mungkin itu Indah. Jadi rekomendasi yang kami sampaikan, kalau hanya rekomendasi 5.164 nih rekomendasinya, kok tidak ditindaklanjut oleh pemerintah, kami mau seperti apa kan gitu. Ini yang mudah-mudahan
semua bisa mendengar ya. Kita Amin. amin, mudah-mudahan ada ini harapan kami untuk semuanya, khususnya untuk pemerintah. Terima kasih banyak Ibu Elma Mardia, Iya. Komisioner KKR Aceh, Ketua Pokja bidang perempuan. Perempuan. Terima kasih banyak sudah berbagi di podcast PEHTEM. Iya. Dan terima kasih juga kepada Anda pemirsa podcast PEHTEM. Yang pastinya tetap subscribe, tekan tombol lonceng untuk tetap update informasi dari kami. Saya Indah Kasari mohon pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.